Menjemput masa depan kejayaan, abad kedua persatuan Islam. Kita kuatkan seluruh barisan, satu padukan mujahid-mujahidah takwa. Alhamdulillahillazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sahabat setia Karomah, apa kabar? Jumpa lagi pada edisi Karomah di tahun 1446 Hijriah bertepatan dengan tahun 2025 Masehi. Mudah-mudahan kita semua senantiasa berada di dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala, senantiasa diberikan kesehatan jasmani, rohani, sakuni, dengan harapan dengan semua kesehatan yang Allah berikan, kita semua dapat menjalankan ibadah saum Ramadan dengan maksimal, sukses, dan tentunya menjadi amalan sholihan mutaqabbalan. Sahabat setia Karomah, ada sebuah hadis yang memberikan kabar gembira pada kita semua, kaum ibu-ibu, tentang ibu atau wanita perempuan yang dapat masuk surganya Allah dari pintu mana saja yang ia mau. Ini sungguh sangat berita luar biasa, kabar gembira bagi kita yang tentunya memiliki jabatan penting dalam rumah tangga, yaitu sebagai ibu. Di dalam hadis tersebut, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Bismillahirrahmanirrahim. Idza shallatil mar'atu khamsaha, jika seorang perempuan sholat 5 waktu, wa shomat syahroha, dan saum di bulan Ramadan, wa hafizat farjaha, dan menjaga kehormatan dirinya, wa ata'at zaujaha, dan taat pada suaminya, kilalaha, dikatakan kepadanya, udkhuliyal jannata min ayyi abwabil jannati syi'ti, masuklah ke dalam surga dari pintu mana saja engkau suka. Ini menggambarkan penghargaan luar biasa bagi kita, kaum ibu-ibu. Allah berikan fasilitas yang hebat bagi kita. Jika dapat melaksanakan keempat hal tersebut, maka pintu surga dapat kita masuki dari mana saja. Yang pertama, sholat 5 waktu. Sudah kita sadari bahwa sholat 5 waktu merupakan kewajiban yang tidak bisa diwakilkan. Sholat adalah ibadah badani yang menempel, melekat pada diri seorang muslim. Tidak bisa diwakilkan, harus dilakukan oleh diri sendiri. Jika sholat kita benar, baik, sesuai dengan aturan Al-Quran dan As-Sunnah, maka kelak akan mendapatkan kebahagiaan di akhirat. Namun sebaliknya, jika sholat kita buruk, maka tentu azab yang hina yang akan diterima oleh seseorang. Oleh karena itu, semoga di bulan Ramadan ini, sholat yang kita lakukan tidak hanya sekedar menggugurkan kewajiban, tapi lebih kepada ada efek yang hebat di balik semua itu. Perbuatan menjadi lebih terarah, perkataan menjadi lebih terukur, semuanya mengarah arah yang jauh lebih baik. Ketika sholat seorang hamba ada kekurangan, maka kata Allah berfirman, coba lihat, adakah sholat sunatnya? Maka kekurangan itu pun dapat ditambal oleh ibadah sunat. Mudah-mudahan kekurangan-kekurangan yang ada pada diri kita
Allah maafkan dan Allah tutup kekurangan itu sehingga menjadi pahala yang sempurna. Yang kedua, wasomat syahroha, saum di bulan Ramadan. Bagi kita ibu-ibu melaksanakan saum, insya Allah setiap tahun kita laksanakan, mudah-mudahan saum itu pun sama, memberikan efek pada kehidupan. Tidak hanya sekedar menahan lapar dan dahaga, tapi lebih dari itu ada pengaruh yang luar biasa. Jangan sampai pahala yang didapatkan hampa atau sia-sia. Jangan sampai terpancing oleh perkataan kotor atau bahkan tindakan memaki, menyakiti hati orang yang mungkin kita tidak rasakan itu suatu kesalahan, tetapi ternyata tidak bernilai apa-apa bagi saum kita. Kemudian yang ketiga, wahafidot farjaha, menjaga kehormatan diri atau menjaga kemaluan. Maksudnya adalah bahwa seorang perempuan, seorang wanita, seorang ibu harus dapat menjaga pandangannya. Hanya dilihat pada tempat yang memang semestinya. Kemudian memakai jilbab sesuai dengan aturan. Kemudian hanya memperlihatkan perhiasan yang memang seharusnya boleh diperlihatkan. Di dalam sebuah hadis dinyatakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Asma'a, wahai Asma, innal mar'ata, sesungguhnya seorang perempuan itu, idza balagotil mahido, apabila telah balig, lam tasluh an yuro minha, tidak boleh terlihat auratnya, ila hadza wa hadza. Rasulullah wa asyara ila wajhihi wa kafaihi. Rasulullah memberikan isyarat menunjuk pada wajah dan telapak tangannya. Kedua telapak tangan termasuk punggung boleh terlihat. Nah, ini menunjukkan bahwa kaki tidak boleh terlihat. Kadang-kadang hal yang sepertinya sepele seringkali terlupakan oleh ibu-ibu muslimah yang kalau pergi lupa pakai kaos kaki. Padahal itu merupakan bagian tidak kalah penting yang harus tertutup. Karena kata Rasulullah yang boleh terlihat hanya wajah dan telapak tangan saja. Walau itu hanya ke pasar, katanya becek lah, kotor lah, itu bisa dicuci ya, bisa beli lagi. Insya Allah ada rezekinya. Tapi aurat itu jauh lebih penting yang wajib kita tutupi, termasuk kaki. Kemudian yang keempat adalah wa ta'at zaujaha, taat terhadap suaminya. Ketika suami memerintah, kita sebagai istri harus wajib taat pada suami. Sepanjang perintah suami itu tidak mengarah pada kemaksiatan. Karena siapapun yang memerintah jika tentang mengarah kepada kemaksiatan wajib tidak ditaati. La ta'ata fi maksiatillah. Tidak ada kata ketaatan pada maksiat kepada Allah. Kemudian sahabat bertanya pada Rasulullah, ya Rasulullah, perempuan yang baik itu yang seperti apa sih? Kata Rasulullah, jika dipandang menyenangkan hati. Allati tasurruhu idza nadzara, apabila dipandang menyenangkan hati, kemudian wa tuti'uhu idza amara, apabila diperintah dia mentaati, dan kemudian wala tukhalifuhu fi nafsiha wa maliha bima yakrahu, dan tidak menyelisihi suami dalam diri dan hartanya terhadap apa yang suaminya benci. Nah, itu merupakan 4 panduan bagi kita kaum muslimah, ibu-ibu, agar dapat masuk surganya Allah dari pintu mana saja yang kita mau. Allah memberikan bahan bagi kita, Allah memberikan pintu bagi kita untuk dapat melewati pintu mana saja yang kita mau, asal 4 syarat ini dapat kita laksanakan. Mudah-mudahan di bulan Ramadan ini keimanan kita semakin meningkat, amal ibadah kita semakin meningkat, ketaatan kita pada suami, kemudian saum kita dilakukan dengan penuh maksimal, sholat pun
tidak hanya sebatas menggugurkan kewajiban, kemudian kita senantiasa dapat menjaga kehormatan diri. Mudah-mudahan di bulan Ramadan ini semua itu semakin meningkat, melakukan amal kebaikan yang jauh lebih baik dari sebelumnya. Semoga kita semua, para ibu-ibu, dapat memasuki surganya Allah dari pintu mana saja kita mau. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Demikian yang dapat saya sampaikan pada kajian Karomah kali ini. Terima kasih atas segala perhatiannya. Insya Allah kita bertemu di edisi Karomah selanjutnya. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.